Breaking news kasus Sambo, pemirsa. Terdakwa kasus pembunuhan Brigadir Yosua Kuat Ma'ruf mengaku tidak menyesal karena tidak mengambil uang 500 juta dari Verdi Sambo. Kuat Ma'ruf mengatakan dirinya tidak melihat jumlah uang yang berada di dalam amplop yang ditunjukkan Verdi Sambo. 11 saudara dikumpulkan di ruang kerjanya saudara Verdi Sambo. Tanggal 10 ya? Saya lupa tanggalnya. Ya, tanggal 10 sore atau malam. Dikumpulkan ada Richard, ada Ricky, ada saudara, ada Verdi Sambo, terus diberikan sejumlah uang 500 juta. Saya ingat saya itu setelah pemeriksaan di Bareskrim. Ya, setelah peringatan. Saya ingat saya, ya. Besoknya baru dipanggil. Panggil sore? Ya malam lah. Malam, kemudian? Ya. Waktu itu yang manggil saya kan Richard, saya lagi di depan posisinya, udah ada Om Ricky di garasi. Om, panggil Bapak Om, gitu. Akhirnya saya ngikut bertiga ke dalam ke ruang kerja Bapak. Di situ Bapak ngomong, kalau nggak salah ngomong ke Ricky apa ke Richard, gimana pemeriksaan kalau nggak salah begitu. Tapi saya diem aja pada situ, jadi nggak nyambung lah saya. Udah gitu Bapak, saya terima kasih ya karena kalian udah mengantar ibu dari Magelang sampai Jakarta dengan selamat. Pokoknya yang belain saya anggap anak saya sendiri. Seingat saya Bapak ngomong begitu. Terus ini ada amplop, ada uang, dia bilangnya amplop apa uang lupa. Waktu itu kan yang paling dekat sama Bapak Richard duduknya, Ricky baru saya paling ujung. Richard, buat kamu 1, buat Kuat 500, buat Ricky 500, katanya begitu. Amplop itu digeser sama Richard sama Ricky itu. Tapi saya diem aja di situ, nggak megang nggak apa. Terus nanya, HP-mu apa? Pada ngomong gitu. Saya jawab Samsung, saya gituin. Terus sama Bapak saya dikasih handphone baru. Handphone baru. Terus iPhone, ya betul. Oke, terus? iPhone baru itu sama Ricky di kartunya dipindahin ke HP yang baru. Cuma nggak ada kontaknya yang di saya Pak, nggak ada nama-namanya. Jadi saya minta Om Ricky suruh cabut lagi, masukin lagi, saya bingung nelponnya itu. Ya. Jadi saya nggak saya pakai, belum saya pakai itu HP. Sekarang HP-nya kemana? Hilang yang mulia. Oh hilang. Berarti belum sempat dipakai ya? Belum. Oh belum. Handphone baru. Kemudian pada saat saudara diberikan sejumlah uang dan handphone nanti, saudara Putri ada di situ juga. Seingat saya waktu ngobrolan itu ibu belum datang, seingat saya. Nah, kapan saudara Putri masuk? Jadi lagi ngobrol begitu, ibu datang. Terus Bapak nggak lama, ya udah kalian udah istirahat aja sana, gitu. Jadi saya keluar udah bawa handphone itu yang mulia. Saudara Putri masuk pada saat pembagian handphone atau pembagian uang? Kayaknya udah semuanya baru datang deh mulia. Coba saudara ingat-ingat dulu. Pada saat pembagian handphone atau pada saat pembagian uang saudara Putri masuk? Enggak ya mulia, saya udah pegang handphone, ibu baru datang kalau nggak salah. Gitu? Iya, saya ingat saya itu. Oke. Kemudian setelah itu, mengenai handphone yang dipegang oleh saudara korban, saudara tahu? Tidak tahu yang mulia. Pada saat pemakingan barang-barang korban untuk dikirim ke keluarganya, saudara tahu ikut ngebersihin? Saya tidak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu. Nah, kan tadi kan dibilang bahwa saudara nanti kalau habis selesai mengantar Putri, saudara balik lagi ke Magelang. Betul. Tapi nyatanya sampai saudara mau terima duit 500 juta itu, saudara belum pulang-pulang. Saya tidak terima uang yang mulia. Hah? Saya tidak. Ya enggak, pada saat dijanjikan hendak terima uang kan begitu? Iya. Iya kan? Saudara belum pulang? Belum, karena ada kejadian ini, jadi saya ditahan. Ditahan untuk tidak boleh pulang. Nah, terus baju saudara bagaimana? Waktu itu kan saya beli yang mulia. Oh, dikasih. Tapi udah 2 harinya saya baru beli. Jadi waktu tidur di sana saya nggak ganti. Oh, gitu. Betul yang mulia. Terus belinya pakai uang siapa? Uang saya yang mulia. Oh, kan saudara nggak bawa uang. Barang-barang kan semuanya ditinggal di Magelang. Bukan nggak bawa uang, nggak bawa baju yang mulia. Oh, nggak bawa baju, uang masih bawa. Masih punya yang mulia. Sebelumnya saudara sering dikasih uang sama Verdi Sambo
sejumlah ratusan juta begitu? Belum pernah Yang Mulia. Belum pernah. Iya. Paling banyak saudara Ferdi Sambo atau Putri Chandrawati memberikan saudara uang sejumlah berapa? Ya kalau lagi THR, Hah? lagi THR lumayan Yang Mulia. Berapa? 10 juta. 10 juta. Jadi waktu saudara dikasih ini ada uang 500 juta, itu di dalam benak saudara apa ini? Waktu itu saya berpikiran, ini bapak saya lagi pusing kayak gini, lagi stres kayak gini, kok malah bercanda pikir saya waktu itu. Tapi uangnya ada. Saya nggak ngeliat orang di dalam amplop Oke. dan bilangnya 500 kok amplopnya segitu gitu. Terus? Saya nggak megang Yang Mulia. Saudara nggak megang? Nggak megang. Tapi dijanjikan memang ada uangnya. Iya. Itu akan diberikan kapan? Nggak tahu bapak ngomong apa, saya lupa. Tapi yang jelas itu penghargaan pada saudara adalah 500 juta. Iya, ditunjukin. Untuk Richard 1 miliar. Iya, ngomong begitu. Untuk Ricky 500 juta. Betul. Ini saya jujur nanya. Ya. Pada saat saudara ditawarkan uang 500 juta, apa sih sebenarnya di dalam benak? Kan saudara belum pernah pegang uang sebanyak itu. Saya aja bingung sendiri Yang Mulia. Enggak, misalnya mau bikin bangun rumah, bikin ternak, beli ternak atau apa? Nggak mikir apa-apa saya. Nggak Orang mikir saya belum apa-apa. pernah pegang uang segitu. Dan sekarang pun juga uangnya nggak ada. Nggak ada. Nyesel nggak uangnya nggak diambil duluan? Enggak, biasa aja. Oh, biasa aja. Iya pemirsa, kita lanjutkan dialog bersama dengan pakar hukum pidana Mas Heri Firmansyah. Mas Heri, saya mau minta tanggapannya. Kalau pemberian atau janji uang tadi Kuat Ma'ruf 500, Ricky 500, Eliezer 1 miliar, ini masuk dalam unsur perencanaan nggak sih dalam dakwaan yang dikeluarkan oleh Jaksa Penuntut Umum? Yang pasti pertanyaan itu ada tujuannya ya, untuk mengkonfirmasi secara logika yang begini, orang diberi uang itu biasanya tidak ada makan siang gratis ya Mas Rizky ya, pasti ada sesuatu yang melatar belakangi hal itu. Kalau dikaitkan tadi pertanyaannya mengkonfirmasi adakah penawaran uang itu, entah diterima atau enggak itu urusan di belakangnya, tapi ada enggak, terkonfirmasi ada. Yang ada di situ yang diberikan siapa saja. Ada 3 orang tadi kan, ada Richard Eliezer, kita nggak boleh juga nggak memasukkan nama ini nih. Richard Eliezer, ada Kuat Ma'ruf, ada Ricky Rizal. Kalau kita kaitkan dengan TKP, 3 orang ini yang terakhir ini juga ada di TKP. Nah, jadi hakim juga mau mengkaitkan hal itu. Apakah ketiga orang yang dipanggil ini berkaitan erat langsung dengan tindakan yang terjadi di kasus yang sedang disidangkan ini kan? Nah, ini penting menurut saya untuk digali. Untuk kemudian masuk ini perencanaan atau tidak, nah ini nanti biarkan hakim yang menilai. Tapi dalam hal bahwa ada konfirmasi uang itu berarti fakta hukum yang nggak terbantahkan, terkonfirmasi dia, validasinya jelas ada, dan itu di sidang pengadilan diucapkan oleh terdakwa juga yang ada di tempat kejadian perkara. Kemudian perkara lainnya tadi 3 orang ini juga sedang berproses hukum di sana, sesuai dengan rangkaian peristiwa yang dicantumkan dalam dakwaan. Ini berarti mix and match dia, sudah klop di situ, komplit dia. Nah, tinggal bagaimana membuktikan hal yang ini masuk perencanaan atau tidak. Perdebatannya apakah perencanaan itu selalu di awal atau bagian akhir untuk menghilangkan jejak, untuk meyakinkan orang ini agar perkara ini tidak muncul keluar, itu juga bagian dari perencanaan atau tidak. Menurut saya sejauh ini KUHP tidak bisa menjelaskan secara lugas hal itu ya. Karena dalam konteks preparation misalnya, persiapan, orang selalu menganggapnya sebelum tindak pidana itu terjadi. Tapi kalau setelah itu dianggap tidak. Dalam pasal 56 KUHP juga masalah pembantuan itu pada saat kejahatan dilakukan dan sebelum. Nah, setelah ini nggak disinggung, singkat saya begitu ya. Nah, tapi yang menarik adalah ini dilakukan setelahnya. Nah, kalau kita tidak memutus rangkaian peristiwanya, ini jadi menarik untuk dikaji, bagian dari perencanaan atau tidak. Tapi kalau kita menganggap bahwa ini bagian yang terpisahkan, tentu jawabannya nggak masuk perencanaan dong, kan begitu ya. Nah itu yang saya bilang tadi, saya tidak mau masuk terlalu jauh dalam hal penilaian hakim nantinya. Tapi hakim tentunya akan punya keyakinan sendiri untuk menilai apakah bagian ini sudah skenario yang akan diciptakan sebelumnya atau tidak. Nah, karena kan jangan-jangan ini sudah ada di bayangan, tapi eksekusinya setelah prosesnya berjalan dulu. Bisa begitu ya, saya rasa kan. Nah, tapi bisa juga, ya ini tidak terbayangkan akan dilakukan ini,
dilakukan saja setelah itu, jadi tidak disiapkan sebelumnya. Nah, ini dua hal yang berbeda, Mas Rizky. Tinggal hakim nanti menilai yang mana. Oke, yang kemudian jadi pertanyaan juga Mas Heri adalah mengenai motif. Sampai saat ini sudah akan memasuki babak baru, masih pentingkah motif ini untuk digali? Ya, saya menjawabnya malah begini, penting buat siapa, Mas Rizky? Kalau bagi jaksa, berdasarkan kalau ini kita anggap sebagai satu kajian bestandel deliknya, maka motif itu menjadi tidak terlalu penting. Dengan kata lain saya ingin menyatakan begini, bahwa Ini bagi jaksa, Mas, ya? Jaksa tidak punya kewajiban dalam tanda petik ya untuk membuktikan ini. Tapi ini jadi penting bagi yang punya kepentingan hukumnya. Siapa yang punya ini? Terdakwa yang diwakili oleh kuasa hukum tentunya. Dalam kerangka apa dia? Tentunya untuk meringankan hukuman yang mungkin kelak akan diterima oleh si terdakwa tadi kan. Nah, tinggal bagaimana hakim menilai apakah dalam putusan ini penting untuk melihat motif ini sebagai satu hal yang meringankan atau tidak. Gitu ya. Karena sekali lagi ini kembali kepada hakim. Karena perdebatan di 340 tentang bestandil delik tadi untuk ada motif itu menurut saya tidak. Karena logikanya juga sederhana saja, bahwa kalau kita mengutip, kalau nggak salah ada pendapat ahli salah satu dari terdakwa yang mengatakan hanya orang yang tidak punya kewarasan kan yang melakukan sesuatu tanpa motif. Jadi dianggap semua yang normal itu pasti punya motif. Nah, kalau kita kutip kalimat itu, ya apa gunanya lagi untuk membuktikan motif? Berarti semua orang pasti punya motif kan? Sudah pasti punya motif. Tinggal motifnya apa itu yang mau dicari atau enggak. Mengerti ya Mas Rizky ya, dalam konteks ini. Jadi jangan sampai nanti kita hanya memaknainya, oh hanya orang waras, berarti ini harus dibuktikan. Kalau kita maknai bahwa sebaliknya, ya berarti setiap orang pasti yang waras pasti punya motif, tinggal mau dibuktikan atau tidak. Nah, saya bilang kembali lagi kepada kepentingan hukum. Kalau saja si penasihat hukum tadi berpikiran ini untuk kepentingan hukum pembelaannya, meringankan, tentu akan mati-matian berjuang di situ. Sehingga kita lihat nih yang menyuarakan itu siapa. Kalau dalam fakta persidangan, saya nggak melihat kengototan jaksa penuntut umum untuk menunjukkan motif ini lebih besar daripada pihak kuasa hukum misalnya kan. Sehingga kita bisa memaknai sekali lagi dengan sederhana, ada kepentingan hukum di sana yang coba diperjuangkan. Nah, itu saja menurut saya. Oke, setelah tuntutan nanti tentunya ada pembelaan ya Mas ya, dari pihak terdakwa diberi kesempatan. Ya, ada pledoi. Betul, pledoi. Nanti kira-kira akan seperti apa ya sebaiknya pembelaan yang dilakukan oleh pihak terdakwa? Kalau Mas Heri lihat selama persidangan selama ini yang mereka keluarkan atau pembelaan-pembelaan yang mereka berikan itu seperti apa, Mas? Saya menjawabnya berdasarkan saya juga latar belakang lawyer dan juga kadang melatih anak-anak untuk peradilan semu di Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara. Berapa kali juga kita juara di level nasional ya. Jadi kalau kita melihat pembuktian ini sesuatu yang logis dan akal sehat saja. Dan kemudian fokus pada pembuktiannya. Jadi saya bilang tadi nggak usah risau dengan JC-nya Eliezer. JC itu hak hukum. Jadi kalaupun kemarin Pak Sambo, Bu PC, Pak Kuat, Pak Riki Rizal mau mengajukan, monggo aja silahkan aja. Tidak dibatasi oleh undang-undang. Tapi apakah itu nanti direkomendasikan lewat surat tuntutan jaksa dan kemudian hakim menilai layak tidaknya sebagai JC, itu hal lain ya. Nah, tapi itu jadi nggak penting, kita kesampingkan. Kemudian menyerang sekali lagi kesusilaannya, kehidupan seseorang yang sudah meninggal. Korban. Menurut saya respect-nya kurang di situ. Karena bagaimanapun hakim ini kan manusia ya. Jadi pola pendekatan pembuktian itu bagaimana meyakinkan hakim dengan pendekatan yang manusiawi. Menurut saya dengan menonjolkan hal itu ada, saya nggak tahu orang lain menangkap hal yang sama, ada arogannya malah. Ingin menunjukkan yang ini yang pasti bersalah, saya lah yang paling benar. Dengan saya begini, orang ini begini, maka halal untuk melakukan hal semacam ini. Nilai respect-nya di situ menurut saya agak dipertanyakan Mas Rizky. Padahal tadi sekali lagi ada hal lain yang mengapa Pak Sambo sampai melakukan itu. Poinnya di situ aja. Tinggal digali dari yuridis, sosiologisnya apa, latar belakang beliau sebagai polisi, sebagai putra daerah dari salah satu tempat bagaimana, hukum begitu kan? Adat yang kemarin disinggung. Jadi saya melihat itu effort yang luar biasa dari penasihat hukum kalau melakukan itu.
Tapi kalau hanya menyerang ini, saya rasa retorika yang dimainkan. Sedangkan litigasi itu nggak bicara retorika. Kita sedang tidak menjadi katakanlah corongnya orang lain di situ. Ya, tapi kalau lawyer bicaranya akan bicara bukti fakta saja, begitu. Baik. Terima kasih Mas Heri Firmansyah, pakar hukum pidana atas kesempatannya untuk pemirsa TV One pada hari ini. Sehat selalu Mas. Sama-sama, saya terus Mas. Pemirsa Breaking News Kasus Sambo masih akan kembali usai jeda berikut ini, tetap bersama kami.